Ziarah kubro di Winongan itu sukses mempengaruhi pribumi Indonesia, wabil khusus pribumi Winongan untuk melupakan sejarah leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'dah. Balik lagi di channel Ponpes Lumbung, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa kemarin ziarah di Winongan itu dihantam hujan badai ya, teman-teman. Alam nggak merestui, Allah nggak meridoi. Ya, untung masih hujan ya, untung nggak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ziarah tersebut ya justru menyakiti perasaan warga Winongan dan umumnya masyarakat Indonesia yang cinta akan sejarah dan menghargai begitu betul-betul perjuangan pendahulu, ya kan. Dan di media sosial, di TikTok, gue temukan ada status Muhyiddin kayak gini, teman-teman. Mukibat kalau udah kehabisan bahan untuk konten, framing dengan mengatakan alam saja menolak ziarah kubro Winongan. Dongonya udah nggak ketolong. Emang musim hujan bosku, Malang Pasuruan hujan bosku mulai sore. Yang lebih dongo itu udah tahu hujan, ngapain ngadain ziarah? Ya, lagian masih logik kok. Ya, masuk akal. Kalau dikatakan alam nggak ridho, alam nggak merestui, Allah nggak ridho. Kenapa? Ya, asal kalian tahu, dan kita harus tahu sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, bahwa di Winongan itu, di area makam fiktif itu yang diklaim sebagai makam Habib dan diwalikan, dikultuskan menjadi wali atau di branding jadi wali ya, itu ada makam-makam leluhur orang-orang Winongan, makam ulama-ulama Winongan di daerah setempat, ya kan. Bahkan ada makam Laskar Hizbullah yang dulu pernah ngelawan penjajah Belanda, punya peran. Kenapa nggak pernah terdengar ada ziarah untuk mereka-mereka yang punya peran gitu? Sedangkan Habib yang kita nggak tahu perannya apa itu, tiba-tiba ada haul kubro, wah ziarah kubro, bayangin itu. Allah juga gedeg yang kayak gitu, nggak menghargai para pendahulu. Untung masih nggak banjir, ya kan? Kenapa? Mungkin Allah masih kasihan sama warga NU yang lugu, yang cuma ikut-ikutan. Karena pemikiran sederhana, dia nganggap orang NU tahu sendiri. Wah, ini kan ziarah baik, apalagi didengar makam yang diziarahin itu makam wali, tahu sendiri. Orang NU kalau udah dengar ziarah dan sebutan wali, makam wali, wah udah kelar. Mungkin masih kasihan keluarga NU yang masih lugu, yang jadi Muhyiddin, ikut-ikut nganggapnya ini ziarah baik kok, yang kita ziarahkan kan makam wali gitu. Bayangin itu ada makam-makam para pendahulu itu nggak pernah dijarahin. Coba lo mikir pakai otak, Muhyiddin, kemana aja? Giliran Habib kalian berduyung-duyung, berbondong-bondong datang. Itu ada makam orang-orang yang punya peran. Kenapa lo nggak adain acara buat mereka, para pendahulu yang memang punya peran di situ? Ini kita simak videonya. Ziarah kubro kalangan khobaib, bukan khobais. Khobaib karena pakai KH ya. Demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani oleh Sekda Pasuruan. Nah, acara ini kemudian menjadi kontroversi yang sampai saat ini terus berlangsung pro kontra. Bagi kalangan mereka, acaranya sukses. Sementara yang lain mengatakan sukses apaan? Nah, sukses atau tidaknya satu acara memang tergantung persepsi. Tinggal sudut pandang apa yang akan dipakai untuk menentukan kata sukses itu. Bagi kami acara ini sukses ya, walaupun diterjang hujan. Itu ya mungkin cuaca lah, nggak usah dibawa ke yang lain-lain. Suksesnya apa? Pertama adalah kesuksesan dari kalangan Ba'alwi mempengaruhi bupati sehingga mengabaikan peraturan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Desa. Mesake Pak Kades ya. Sukses menunjukkan mereka sebagai kelompok yang arogan. Demikian sebagian yang lain mengatakan.
Tapi lagi-lagi semua itu tergantung persepsi dan sudut pandang. Ada hal yang ingin kami soroti di sini. Apabila acara ini akan diulang lagi dan diulang lagi, maka memungkinkan kesuksesan itu mengarah kepada titik sejarah. Bisa saja di antara mereka yang hadir di acara ini, bahkan mungkin warga setempat sekalipun akan lupa keagungan masa lalu leluhur mereka. Tokoh-tokoh masa lalu yang memiliki wilayah ini bahkan. Karena ternyata masih satu arah, masih satu wilayah, terdapat beberapa makam tua. Kita lihat dari gambar, ini adalah cungkup makam dari Angrang Kusuma yang sangat dikenal di daerah Winungan dan Pesuruan. Kemudian tidak jauh ada makam Buyut Baida. Dan yang paling dekat sekali ada makam seorang empu, yakni Empu Ontok. Kita perhatikan masih satu koordinat. Kita perhatikan dengan cermat. Kalau gambar ini kita melihat dari posisi makam Mbah Ontok, sekarang kita balik. Melihat dari sisi bangunan makam di tempat mereka berziarah itu. Ya, dari sini tampak ke arah makam Mbah Ontok. Apakah di antara mereka yang ziarah di sini teringat kepada tokoh-tokoh yang kami sebut tadi? Nah, inilah kekhawatiran kami lama-lama bisa menghapus sejarah masa lampau wilayah ini jikalau diterus-teruskan dan apalagi mendapat dukungan dari penguasanya. Hal ini jikalau kita melihat dari sisi masa lampau ratusan tahun silam. Kita sekarang mengarah kepada yang lebih dekat lagi dan yang baru-baru saja menghangat. Kita masih ingatkan bahwa di sisi pondasi itu ada makam Kiai Saleh, Kiai Musa dan mungkin juga kerabatnya. Lalu juga kita tahu sebagaimana yang telah kami tayangkan pada pojok pondasi itu ada makam yang tertimbun oleh pondasi. Ya, di pojok, kemudian pada bagian tengah yang pojok itu adalah kakak kandung dari orang sepuh yang memperlihatkan ini dan beliau sangat ingat tanda-tandanya. Dan ternyata tidak hanya di sini, pada bagian areal dalam terdapat dua tokoh masa lampau, yakni Kiai Hasan dan Kiai Arif, yang merupakan terah dari Sunan Derajat melalui garis dari Kiai atau Syekh Abu Dzarrin. Umum dikenal di Jawa Timur, Kiai Abu Dzarrin adalah guru secara ruhani Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Maka dari sini kita bisa melihat apa yang terjadi dan hal ini tentunya juga harus diingatkan. Mohon maaf apabila kami mengulang-ulang karena bagi kami meluruskan sejarah bukan persoalan yang mudah. Meluruskan sesuatu yang sudah tertimbun lama dan apalagi berada di lingkup arogansi bukan sesuatu yang mudah diatasi. Perlu semangat, tekad dalam perjuangan. Semoga sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa Winungan satu di antara 3 wilayah yang menjadi markas Hizbullah pada tahun 1945 dan seterusnya. Semoga semangat para ulama, para kiai, masyarakat yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah kembali menyala untuk meluruskan persoalan sejarah di tanah bertuah ini. Nah, jelas ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini jadi refleksi buat kita. Kita kudu tahu. Dan kita harus menghargai jasa leluhur, jasa para pendahulu, karena berkat wasilah mereka kemudian bangsa kita berdiri menjadi bangsa yang aman, tentram. Ya kan, kemudian kita diperkenalkan dengan din, agama Islam, ya kan? Berkat jasa mereka lah kemudian negara kita sekarang tercinta ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kita harus lihat
Mau kita nanti udah meninggal gak diingat? Kan kagak. Minimal disebut lah sama anak-anak kita kan begitu. Biarin nih muhibin yang giliran Habib kenceng datang, giliran ulama pribumi boro-boro dia mau datang, boro-boro tahu kali ya, boro-boro mau ziarah tahu juga kagak kali. Biarin, ntar dilupain sama anak-anaknya, didoain nggak didoain sama anaknya gitu. Kalau meninggal biarin ya. Khut wasapa wa da makadar hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.